Jadi pagi ini eh, kita akan membahas materi yang sebenarnya itu ya nggak gitu banyak sih. Kayak ini sebenarnya materinya cukup simpel, tapi memang dia itu sistemnya full konsep dan memang perannya cukup besar juga terkait tentang bagaimana sistem tubuh kita itu meregulasi dirinya sendiri. Nah nantinya yang akan kita pelajari ini nanti mungkin nggak yang begitu banyak banget. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya atau diskusi langsung saja biar aku juga nggak bingung soalnya aku kalau ngambil sumber kayaknya juga nggak ada yang banyak banget yang perlu aku bahas juga karena memang untuk babnya sendiri itu nggak yang full konsep kayak misalkan cellular physiology kemarin gitu. Tapi penting banget sih isi dari yang bakal kita bahas hari ini. Oke, aku izin share screen. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya autonomic nervous system. Jadi autonomic nervous system ini sebenarnya dia itu cabangannya atau dia itu sebenarnya salah satu anakan dari the complete nervous system yang sebenarnya bakal kalian pelajari ya neurophysiology itu di bab ketiga nanti. Jadi setelah autonomic nervous system, nanti kalian bakal belajar terkait nervous system secara langsung dan secara keseluruhan di bab tiga. Nah, tapi kenapa kalau di Stanzo ini autonomic nervous system itu dipisah gitu? Nah, hal ini karena autonomic nervous system itu punya regulasinya sendiri yang tidak dibahas dan juga tidak diregulasi oleh uh, our general nervous system. Misalkan regulasi-regulasi yang ada pada sistem saraf pusat, kemudian regulasi pada sistem paraperifer, kemudian gimana mekanisme synaptic cleft sampai ke neuromuscular junction itu cukup berbeda. Kalau misalkan kita melihat autonomic nervous system, makanya kalau di Costanzo dia dipisah jadi bab sendiri karena memang dia merupakan salah satu regulator besar yang memiliki peranan cukup tinggi dalam keseharian kita. Oke, nah sebenarnya aku udah minta panitia buat yang gabung ya, buat autonomic nervous system 1 sama 2 karena nggak terlalu banyak juga. Total slide-nya paling 30-an kalau dua-duanya. Ini kalau masing-masing kan cuma 15 sampai 17. Tapi nanti mungkin aku bakal ngejelasin banyaknya di gambar ya. Jadi kalau mau dicatat monggo banget. Soalnya di gambarnya udah ada tulisannya sebenarnya, tapi nanti biar lebih make sense juga kayak maksud dari gambar ini apa aja gitu. Oke, biar nggak terlalu lama lagi, aku langsung saja mulai. Oke, jadi bagi hari ini kita akan bahas terkait autonomic nervous system. Nah, di autonomic nervous system satu ini, apa yang kita pelajari? Sebenarnya cuma ini aja. Jadi, autonomic nervous system itu sebabnya dua. Ada organization and general features of autonomic nervous system. Sama satunya adalah membahas terkait reseptornya secara lebih spesifik. Kayak bagaimana biokimia selulernya kalau misalkan ada rangsang dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan yang kedua terkait autonomic nervous system. Sorry kok K1 harusnya K2, maaf. Nah, di sini nanti kita juga bakal membahas terkait tentang beberapa hal yang cukup menarik ya terkait autonomic nervous system ini dan bagaimana eh, pergantian regulasi antara keduanya. Nanti mungkin ada beberapa yang tak tambah juga buat di sini yang nggak aku ambil langsung dari Costanzo. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung saja kita mulai. Oke, sebenarnya kalau kita membahas terkait autonomic nervous system, general konsep yang tak pegang terus ya. Kalau misalkan aku mempelajari autonomic nervous system, dan ini aku pelajari sejak dulu waktu di anatomi juga. Jadi aku sebelum masuk faal, aku di anatomi udah cukup memahami dulu bagaimana konsep autonomic nervous system karena ada babnya di anatomi kan. Kita di anatomi juga belajar tentang autonomic nervous system, tapi kalau di anatomi itu nggak kelihatan gitu autonomic nervous systemnya. Mungkin oke, Prof. Fiska biasanya ngejelasin, oh soal satu-satunya nervus simpatik yang ada di splagnik itu ada sorry parasimpatik splagnik itu adalah pelvic splagnik gitu misalkan kayak gitu. Nah, itu kan hal-hal yang memang dapat didengar ya. Tapi anatomi kan sebenarnya kan untuk dilihat gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar anatomi tanpa kita bisa melihatnya itu agak susah. Makanya aku mempelajari dulu kayak gimana konsep sebenarnya dari sebuah autonomic nervous system itu. Kemudian eh, baru tak terapkan atau tak bayangkan sebagai sebuah gambar yang ada di kadaver meskipun sarafnya nggak kelihatan. Tapi nanti kita mainkannya lebih dalam lagi itu di fisiologi karena sebenarnya permainan regulasinya itu paling besar nanti di fisiologi. Nah, konsep awal atau konsep pertama yang tak pelajari terkait tentang autonomic nervous system. Kalau kita belajar murni dari atau kita bilang murniannya autonomic nervous system itu ini, the ganglion concept ya. Jadi kalau misalkan di autonomic nervous system, kita tuh mainnya ganglion-ganglion. Ganglion itu apa Mas? Nah, ganglion itu sebenarnya adalah kumpulan dari sel body. Sorry, ya sel bodies. Jadi kumpulan dari sel-sel bodies itu kalau di uh,
Kalau di peripheral nervous system itu namanya ganglion ya. Kalau di central nervous system, kumpulan sel body itu kalau nggak salah, aku lupa namanya. Nanti kayaknya bakal dibahas lebih lanjutnya semuanya itu di bab 3 ya, terkait tentang bagaimana regulasi dan juga sistematika dari persarafan yang ada di central sama peripheral nervous system. Nah, ganglion ini ya merupakan kumpulan sel body dari apa? Kumpulan sel body dari si postganglioniknya. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang em, apa ya, gampangannya kalau misalkan ada si ganglion ini kita anggap aja dia itu sebagai terminal ya. Bukan terminal, stasiun deh, stasiun. Jadi dia sebagai stasiun transit. Nah, jadi stasiun sorry, kereta pertama yang akan kita naiki ya untuk melalui perjalanan kita itu adalah si preganglionic nerve-nya gitu. Jadi preganglionic nerve-nya itu nanti bakal nurunin penumpangnya itu di ganglion. Setelah itu dari ganglion nanti di stasiun transit ini akan dilanjutkan ke perifer melalui kereta kedua, yaitu yang post ganglionic nerve. Jadi kalau misalkan kita membahas terkait autonomic nervous system, konsep ganglion ini adalah suatu konsep yang memang harus selalu dipegang. Karena ini nanti adalah tempat di mana obat-obatan itu bermain. Kalau misalkan nanti kita udah belajar terkait dengan obat-obatan di autonomic nervous system, itu banyak banget ada obat-obat buat asma, misalkan kita pakai beta 2 agonis ya untuk menstimulasi apa, untuk membesarkan airway kita. Kemudian ada obat-obatan misalkan untuk jantung ya kita pakai beta 1. Itu nanti bakal kita bahas semuanya waktu di pertemuan kedua ya. Kita membahas terkait tentang reseptornya juga. Nah, setelah kita tahu sebenarnya konsep dari ganglion itu apa, nah sebenarnya kalau misalkan secara gampangan ya, secara gamblang kita bahas nervous system, kita bagi duanya itu gampangannya ke somatik sama autonomic. Oke, kalau autonomic dia simpatetik sama parasimpatetik. Nah, tapi kalau misalkan kalian lihat di sini ya, yang paling bawah itu masuk agak ada aneh itu ke adrenal medulla, preganglionik adrenal medulla ini apa sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya adalah suatu modifikasi. Nah, jadi adrenal medulla atau adrenal apa medulla adrenal ya yang menghasilkan apa epinefrin dan juga norepinefrin, dia itu adalah modified version dari ganglion. Jadi dia itu sebenarnya ganglion yang termodifikasi. Sehingga kalau misalkan di adrenal medulla, meskipun dia itu tergolong atau termasuk dalam jajaran sistem autonomic nervous system kita, tapi dia itu bukan yang murni merupakan preganglionic dan postganglionic nervous system. Tapi ya postganglionic beserta dengan ganglionnya itu ya si adrenal medulla ini. Jadi yang meregulasi pelepasan dari epinefrin dan norepinefrin, misalkan fight or flight, kalau misalkan ada dorongan untuk bekerja, aktivitas tinggi, dan lain sebagainya, berlari dan lain sebagainya, itu nanti yang memainkan itu dari sistem yang paling bawah ini gitu, salah satunya. Meskipun tetap ada dorongan besar dari sympathetic nervous system itu sendiri. Tapi secara sirkulasi nggak hanya, kita meningkatkan aktivitasnya itu nggak hanya dari aktivitas postganglion di simpatik, tapi dengan meningkatkan si epinefrin dan juga norepinefrin juga di dalam darah. Jadi double play. Jadi kita meningkatkan activity rush kita, adrenalin rushnya itu dinaikinnya baik melalui nervous systemnya langsung maupun melalui sirkulasinya juga gitu. Jadi dua sistem ini berperan banget kalau misalkan kita membilangi atau membahas terkait tentang sympathetic nervous system. Mungkin ada satu lagi ya yang cukup jarang dibahas. Di sini aku nggak nulis tapi lupa. Nanti tambahin paling ya. Atau kalian tulis sendiri aja di bawah sini. Ada satu lagi sebenarnya kalau misalkan kita membahas terkait tentang autonomic nervous system yang aku cukup sering juga mendengarnya. Namanya adalah visceral afference. Jadi visceral afference ini dia itu sebenarnya dia aferen. Mungkin dia cukup menyeleneh ya dari definisi dari autonomic nervous system sendiri karena mungkin sebenarnya kalau definisi dari autonomic nervous system itu em, dia terdirinya dari sistem motorik aja. Tapi si visceral afferent, jadi afferent ya, afferent itu kan yang sensorik ya. Jadi visceral afferent itu dia itu juga nggak bisa dilepas sebenarnya dari si autonomic nervous system. Kenapa? Karena visceral afferent ini dia itu memiliki peranan dalam regulasi autonomic nervous system sendiri. Contoh misalkan eh, kalau misalkan kita apa ya, jantung misalkan kita paling gampang ambil contoh jantung aja. Nah, misalkan awalnya tuh eh, si jantungnya itu dia itu yang main peran banyak di situ itu adalah si parasimpatisnya. Nah, tapi parasimpatis ini sebenarnya dia tuh butuh rem gitu. Dia tuh butuh stop biar nggak terlalu turun heartbeatnya gitu. Nah, yang mendeteksi keberadaan penurunan dari heartbeatnya itu siapa sebenarnya?
bukan langsung dari parasimpatisnya, tapi ada yang namanya visceral afferent. Jadi visceral afferent itu merupakan saraf sensoris yang membantu si autonomic nervous system untuk meregulasi kapan simpatik harus main dan kapan parasimpatik ini harus main. Nah, kalau misalkan ya tidak ada, misalkan atau ada kerusakan di visceral afferentnya, nah itu nanti bakal terjadi kerusakan pada regulasinya di autonomic nervous systemnya gitu. Nah, ada satu lagi fun fact yang perlu kalian ketahui terkait tentang visceral afferent ini. Jadi, visceral afferent inilah yang memiliki peranan cukup besar dalam yang namanya, kalau kalian pernah dengar juga di anatomi, revert pain. Nah, jadi revert pain yang kalau kalian, sorry, revert pain yang dirasakan oleh seorang pasien misalkan dia sakit jantung, dia merasakan revert pain-nya kalau kalian pelajari kan jantung di sini ya, dia di dia di mid clavicular ICS 4 apex itu, ICS 5 apex. Nah, dia itu tapi kalau misalkan kita eh, lihat dia secara anatomis, oke mungkin dia di situ tempatnya. Tapi kalau orang-orang rasain sakitnya itu menjalar nah, ke bahu, sampai ke pundak, dan sampai ke tangan bagian atas anterior gitu. Itu sebenarnya kan jalaran dari si rasa sakit jantungnya gitu. Nah, jalarannya itu sebenarnya bukan secara langsung dari sensori yang somatik kita, tapi itu kurang lebih besarnya memiliki peran atau yang memberi peran di situ adalah si visceral afferent tadi. Jadi, visceral afferent ini juga yang bertanggung jawab akan adanya revert pain. Jadi nanti visceral afferent itu kenapa kok bisa menyebabkan revert pain? Jadi visceral afferent itu dia itu masuknya ya, dia itu joinnya ke eh, central nervous system kita itu di tulang belakang. Jadi sama kayak saraf-saraf lainnya ya. Jadi dia joinnya tetap ke tulang belakang, tapi nanti ya, pas dia itu keluar ya, sorry, pas dia itu masuk ke dalam tulang belakang kita atau pas dia itu masuk ke radix dari radix dari saraf-saraf tulang belakang kita itu, dia itu ketemu sama radix-radixnya si somatik. Misalkan ya, yang tadi aku bilang ya, yang dari jantung dia misalkan keluarnya dari level ya misalkan 45 lah. Ya, dia keluar dari level 45. Nah, keluar dari level 45 atau dia mungkin keluar level 34. Nah, dia keluar dari level C34. Nah, di level C34 itu ada apa lagi? Nah, di situ ada yang namanya brachial plexus. Makanya kalau misalkan dia ketemu, tubuh kita itu kok nggak bisa membedakan gitu loh. Antara, lah, ini tuh sarafnya atau sinyal dari brachial plexus, apa ini tuh sinyal dari si jantung gitu. Kalau misalkan sinyal terus-terus, wah, ini jangan-jangan dari tangan ini kok. Aku biasanya dari jantung tuh nerimanya tuh cuma sedikit-sedikit kok. Gak mungkin ini dari jantung gitu. Ini pasti ada dari tangan juga gitu. Karena ya mereka masuknya ke dalam C3 C4 tadi itu barengan si visceral afferent dengan somatic afferent, yaitu si brachial plexus tadi saraf-sarafnya yang masuk melalui daerah brachial plexus tadi gitu. Nah, itu tadi merupakan sebuah alasan kenapa ada timbul revert pain tadi gitu. Jadi satu biang kerok dari revert pain itu adalah si visceral afferent ini. Sorry, dokter tak izin. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tentang bagaimana organisasi atau perbedaan sebenarnya antara si simpatik dan juga parasimpatik ini ya. Nah, kita terlebih dahulu bisa membahas nih apa sebenarnya tipe-tipe dari atau jenis-jenis dari nerve fiber. Nah, sebenarnya kalau kita membahas jenis-jenis nerve fiber, kita bisa bagi dua. Ada yang dia itu penamaan ABC sama penamaan 1, 2, 3. Nah, kalau klasifikasi atau penamaan ABC, dia itu melibatkan sensori dan juga motor. Kalau klasifikasinya 1, 2, 3 dia itu cuma sensor aja. Jadi saraf, kalau kita bahas terkait saraf satu, saraf tipe 2, saraf tipe 3, saraf tipe 4, itu kita hanya membahas sensori saja. Tapi kalau kita membahas motorik, nah kita sudah memainkan tipe-tipe ABC ya. Ini nanti bakal kalian pelajari juga di bab 3. Nah, kalau misalkan kita membahas terkait tentang autonomic nervous system, dia tempatnya di mana? Tempatnya di sini. Jadi kalau preganglionic autonomic nervous system, dia sebelum synapse ke ganglion, itu dia type B. Kalau dia post ganglionic autonomic nerve, dia nanti type C masuknya. Nah, ini dua tipe yang berbeda yang memiliki konduitansi yang berbeda juga gitu. Jadi velocity-nya kalau di post ganglion itu dia lebih rendah daripada preganglionicnya. Karena apa? Karena ada
myelination sama non myelination. Kalau semakin ada myelin, kecepatannya nanti bisa semakin tinggi. Oke, di sini langsung saja aku mau bahas perbedaan langsung dari si simpatetik sama parasympathetic nervous system itu sendiri. Nah, kalau kita bahas dari origin of preganglionic neurons ya. Jadi kan di sini kan tadi kan ada gambarnya nih. Nah, ini adalah si preganglionic neuronnya. Ini nih, sorry. Kenapa ini? Oh, oke. Ini adalah si preganglionic neuronnya atau preganglionic nerve body-nya. Nah, kalau kita bahas sebenarnya perbedaan antara simpatetik sama parasimpatetik apa? Kan di sini sama aja tuh. Simpatetik, oke, preganglion sama parasimpatetik preganglion juga. Nggak ada bedanya kan? Gitu. Nah, sebenarnya bedanya adalah lokasinya atau asalnya. Kalian juga sudah belajar di anatomi ya, buat teman-teman kranium. Kalau misalkan simpatetik dia itu sebutannya thoracolumbar ya. Jadi dia itu startnya dari T1 sampai ya ada yang bilang L2, ada yang bilang L3. Sedangkan buat parasimpatis, dia itu craniosacral. Jadi dia mendapatkan parasympathetic nerve fibers-nya itu bisa dari nucleus of cranial nerve 3, 7, 9, 10 maupun level-level spinal cord S2 sampai S4. Nah, ini yang nanti menyusun si si pelvic splanchnic tadi ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat location of autonomic ganglia-nya, nah, kalau simpatetik itu paravertebral atau prevertebral. Kalau misalkan parasimpatetik, dia itu in or near affected organs. Nah, ini bedanya apa sebenarnya? Kalau misalkan paravertebral atau prevertebral, dia itu letaknya itu di samping dari vertebra. Kalau para vertebra. Mungkin kalau kalian belajar di anatomi yang kelihatan itu adalah sympathetic chain ya kemarin tuh. Sympathetic chain yang berada lateral dari vertebra secara langsung. Kalau prevertebral itu sebelum masuk ke vertebranya. Jadi misalkan nanti kalian apa atau mungkin selain dari masuk ke vertebranya atau sebelum masuk daerah vertebra, ada yang bilang juga prevertebral ini di depan vertebra. Jadi kan dia sebelum ke vertebra, jadi di depannya gitu. Contohnya adalah nanti kalian akan lihat ada yang namanya superior mesenteric ganglion. Superior mesenteric ganglion itu dia masuknya ke yang vertebral. Atau misalkan nanti ada yang namanya celiac ganglion, inferior mesenteric ganglion itu dia masuknya ke prevertebral. Kalau paravertebral misalkan spinatic chain. Kemudian kalau parasimpatis di mana? Parasimpatis itu dia tuh in or near effector organs. Nah, misalkan ini aku bilang parasimpatis dari usus. Nervus 10 misalkan. Panjang banget kan, pergangliannya panjang banget. Tapi nervus vagus ya, yang jadi perganglionic nerve fibernya yang ikut ke nervus vagus tadi itu, dia tuh jalan terus, nggak sinaps-sinaps, sampai benar-benar hampir masuk ke intestinnya. Hampir masuk ke small intestine-nya. Baru di small intestine ada ganglion dari postganglionicnya, baru sinaps, terus dilanjutkan oleh postganglionicnya, dari postganglionicnya baru diantarkan ke smooth muscle dari usus halusnya. Jadi emang perbedaannya adalah di panjangnya. Dan kalian juga sudah belajar ya kemarin di anatomi, bahwasanya kalau misalkan buat simpatetik, dia itu lebih pendek si preganglionicnya. Kalau parasimpatik, dia itu lebih panjang untuk preganglionicnya. Karena buat sinapsnya itu lokasinya sangat dekat dengan efektor organnya. Nah ini ya, buat preganglionicnya, ini short, ini long. Kalau buat postganglionicnya kebalikan. Ininya yang lebih long, ini yang lebih short. Kemudian after organnya sebenarnya sama kurang lebih ya. Smooth muscle, cardiac muscle sama glands. Karena apa? Karena keduanya itu sebenarnya regulasinya itu reciprocal ya. Jadi dia tuh regulasinya itu gampangnya antagonism. Jadi dia kerja di tempat yang sama, tapi efeknya itu berlawanan. Kemudian neuroeffector junctions. Sebenarnya kurang lebih juga sama. Kalau misalkan buat simpatik sama parasimpatik, terus untuk neurotransmitternya. Nah, buat neurotransmitternya, ini yang perlu diperhatikan adalah kalian jangan sampai kebalik. Apakah neurotransmitter di ganglionnya atau neurotransmitter di effector organsnya. Kalau neurotransmitter di ganglionnya ya, itu adalah sama-sama nicotinic receptor atau acetylcholinergic receptor. Nah, apa yang ada di ganglion ini tipenya adalah si tipe N2. Ini kemarin juga sudah kita bahas waktu bahas di bab 1 ya. Kalau misalkan di ganglion atau di synapse ya, antara preganglionik sama postganglionik itu pakainya N2. Kalau misalkan buat neurotransmitter di efektor organnya, jadi udah nyampe organnya,
Kalau buat simpatetik dia itu norepinefrin ya. Kalau misalkan buat parasimpatetik dia itu tetap pakai asetilkolin. Nah, di sini ya yang perlu kalian perhatikan juga, kalau misalkan yang N1 itu nggak di sini tempatnya. Jadi parasimpatetik itu dia tuh reseptornya M ya, muscarinic receptor. Tapi kayak kalian nyari, loh, ini N2 mas. N1-nya mana mas? N1-nya main, main ke somatik. Jadi jangan sampai kebalik, karena ini itu hampir kebalik dan sering juga cukup apa ya, membuat terkecoh lah. Karena sebenarnya dua-duanya itu mirip-mirip aja gitu. Kayak ya siapa yang ngira kayak N2 N1 harusnya barengan kan di sistem yang sama gitu. Tapi ini justru N1-nya main ke somatic nervous system. Jadi ini jangan sampai kebalik. Kalau di parasimpatetik, dia tuh kalau di postganglionic neuronnya, dia itu nanti sinapsnya ke muscarinic receptor. Nah ini ya, receptor types and effector organs-nya. Nah ini bakal kita bahas lebih rinci nanti di pertemuan kedua ya, alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Sedangkan buat parasimpatetiknya, dia pakai muscarinicnya. Muscarinik kurang lebih ada 5 tipenya. Oke, nah ini sebenarnya maaf banget guys, aku siapa ini? Oh Emil. Oke, di sini aku mungkin tidak begitu menuliskan banyak tulisan ya di PPT ini. Tapi eh, di sini aku cuma pengen menekankan banget bahwasanya ini adalah konsep gambaran utama dari sebuah sympathetic nervous system. Nah ini dia itu ganglionnya itu paravertebra. Ini adalah ganglionic chain ya atau sympathetic chain yang kelihatan di kadaver juga gitu. Nah, sedangkan untuk si sympathetic chain ini, dia itu sebenarnya ada klasifikasinya, ada namanya sendiri-sendiri. Nah, ini nanti ada superior cervical ganglion, ada middle cervical ganglion, ada inferior cervical ganglion, superior thoracic ganglion, dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti di sini ya yang perlu kalian highlight adalah di daerah sini. Nah, ini ada yang namanya gabungan dari inferior, ya, sini, gabungan dari inferior sympathetic ganglion, kurang lebih di daerah sini, sama superior cervic sorry, inferior cervical ganglion ya di daerah sini, dan yang di daerah sini di daerah torakal superior thoracic ganglion. Nah, dan ini nanti apa signifikansi klinisnya di apa mas? Ini nanti kalau misalkan jadi kedua ganglion itu biasanya itu tergabung ya jadi satu, namanya stellate ganglion ya. Jadi ganglion stellatum. Nah, ganglion stellatum ini atau stellate ganglion ini kalau dia mengalami kerusakan, entah karena adanya tumor pada apeks paru-paru atau ada benjolan yang cukup bisa untuk menekan dia di daerah leher, tumor leher dan sebagainya, itu bisa mengalami kerusakan pada ganglion stellatum tadi ya, stellate ganglion yang ada di daerah ini. Nah, akibatnya apa? Kalau ada kerusakan pada stellate ganglion di daerah sini, nah nanti akan ada gangguan di daerah mata kurang lebih dan juga di daerah wajah. Jadi ada yang namanya nanti Horner syndrome ya. Jadi Horner syndrome itu dia tipikal trionya itu adalah anhidrosis ya. Jadi dia nggak bisa keringetan karena sweat gland-nya gangguan. Kemudian selain dari anhidrosis, dia ada ptosis ya. Ptosis itu drooping of upper eyelid. Jadi upper eyelidnya itu agak nutup turun ke bawah dikit. Ptosis. Kemudian exophthalmos. Jadi sorry, endophthalmos. Jadi endophthalmos itu matanya itu agak ke belakang dikit. Jadi kalau misalkan kalian belajar Graves' disease di oh nanti di endokrin mungkin ya. Kalau Graves' disease di hipertiroid itu kan dia exophthalmos ya. Jadi matanya dia mendolok ke depan gitu. Kalau misalkan endophthalmos itu dia tuh matanya agak ke belakang dikit. Jadi dia agak apa? Kedorong ke belakang gitu matanya. Itu eh, apa? Trionya. Tapi mungkin biasanya ke teman satu lagi ya, M ya. M-nya itu adalah meiosis. Jadi karena simpatetik nervous systemnya terganggu, dia terjadi meiosis ya. Jadi dia nggak bisa pembukaan pupil. Jadi pupilnya itu bakal nutup terus gitu. Jadi singkatannya APEM, APEM ya. APEM ya. Anhidrosis, ptosis, endophthalmos sama meiosis. APEM. Bentar guys. Ini miliknya bocor ya suaranya. Oke, lanjut lagi. Nah tadi ya.
kita bahas ada satu struktur di sini yang cukup menarik ya kalau kita membahas terkait tentang sympathetic nervous system yang juga menjadi suatu signifikansi klinis ya. Kalau misalkan si stellate ganglion tadi mengalami penghimpitan atau kecepit, namanya Horner syndrome. Apa tadi gejalanya? Apa namanya? Anhidrosis, ptosis, endophthalmos, sama meiosis. Nah, selain itu ya, kalau misalkan kita bahas terkait tentang ini tadi, kita juga tahu kalau misalkan selain dari ada ganglion paravertebral, ada juga namanya ganglion-ganglion prevertebral ya. Ada cilia ganglion, superior mesenteric ganglion, sama inferior mesenteric ganglion. Mas ini kok namanya tulisannya di sini plexus Mas, bukan ganglion ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat secara anatomis ya, dia itu memang bentuknya dalam bentuk plexus. Plexus itu gampangannya dia itu ruwetan kabel. Jadi kabel itu nggak beraturan kayak di situ, wah saraf ruwet rona-rene itu namanya sebuah plexus. Ya. Tapi tetap dari plexus-plexus itu ada kumpulan-kumpulan dari cell bodies. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan di peripheral nervous system, kumpulan dari cell bodies, itu kita sebutnya adalah si ganglion tadi. Itu. Bentar guys, bentar guys. Hmm. Gitu ya. Ya, aku baru ingat. Tadi yang namanya buat kumpulan sel body, ya. Kalau misalkan dia di central nervous system itu namanya nuclei ya, atau nucleus. Jadi misalkan nukleus rubber, nukleus lentiform, bukan ya, nukleus itu gabungan dua struktur. Jadi nukleus rubra, terus nanti ada yang namanya apa? eh nukleus-nukleus yang lain, ya, misalkan kita bilang di brainstem itu adalah kumpulan dari sel body juga. Tapi kalau di perifer kita bilangnya, oke, kita lanjut. Nah, kalau buat parasimpatis, dia ganglionnya itu jauh ya dari si pusatnya, atau hampir mendekati lah, mendekati dari efektor organnya. Nah, di sini mungkin yang nanti bakal tak bahas adalah yang paling atas ini ya. Ini ada namanya Edinger-Weisel nucleus. Nanti ada satu kondisi yang cukup menarik kalau misalkan kita melihat Edinger-Weisel nucleus. Tapi di sini sebenarnya kalian setidaknya tahu dulu ya, kalau misalkan buat parasympathetic nervous system sesuai dengan cirinya tadi, dia itu untuk efektor organ itu dekat dengan ganglionnya. Dan ganglion ke asal dari periganglioniknya jaraknya cukup jauh. Misalkan ada ciliary ganglion. Ciliary ganglion ini merupakan tempat synapse dari parasympathetic nerve fiber dari cranial nerve 3. Kemudian ada pterygopalatine ganglion ya, yang dia ini nanti juga berasal dari cranial nerve 7 ya, eh, bersama dengan chorda tympani ya. Dia ikutnya nanti tetap nunut dari chorda tympani, tapi nanti dia jalan sendiri juga. Terus ada juga submandibular ganglion di sini sama otic ganglion. Jadi ini adalah 4 ganglion yang ada di daerah kranium yang dia itu menurutku sangat penting untuk dipelajari dan juga diingat karena empat ganglion ini merupakan tempat sinaps dari cranial nerve parasympathetic fibers dan itu menurutku sangat penting untuk kalian ketahui juga. Nah selain itu ya tadi juga ada sih ya ini pelvic splenic nerve. Nah pelvic splenic nerve ini dia juga nanti sinapsnya kurang lebih malah di hampir di dalamnya dari intestinnya gitu. Jadi dia itu udah mungkin di sekitaran connective tissue ya, di daerah connective tissue di daerah mesentery dari intestine itu baru tempat terjadinya synapse dari preganglionik dan juga postganglioniknya tadi. Nah, ini ya yang menurutku cukup menarik ya karena ini merupakan suatu hal yang bakal kalian pelajari sampai nanti di kalian jadi dokter dan seterusnya gitu ya. Suatu fakta yang cukup menarik ya kalau terkait tentang pupillary reflex ya. Mungkin kalau misalkan kita secara gamblang dan juga langsung menjelaskan ya sebenarnya apa yang terjadi dengan pupillary reflex ini. Jadi pupillary reflex itu gampangannya kalau misalkan mata kita itu disoroti oleh lampu ya, disoroti oleh lampu yang terang, maka akan terjadi penutupan dari pupil. Jadi pupil itu gampangnya dia tuh terdiri atas atau dia itu memiliki struktural otot ya. Dan kalian juga pasti sudah tahu belajar di histologi ya, bahwasanya otot-otot inilah yang nanti bakal mengatur bagaimana lebar dari pupil kita. Nah, kalau misalkan kita di tempat yang gelap, maka akan terjadi mydriasis. Akan membuka tuh, akan terjadi pembukaan dari pupil kita. Nah, ini adalah mekanisme sebenarnya bagaimana pupillary reflex itu dapat terjadi.
Jadi kalau misalkan mata kita itu disenteri ya, mata kita disenteri, maka saraf atau sinyal tadi itu bakal jalan langsung ke pretektal nukleus. Dari pretektal nukleus, nah ini namanya pretektal ya, jadi sebelum tektum, ini adalah tektum kita, ini pretektal. Nah, dari pretektal nukleus ini akan mengstimulasi si Edinger-Weisel nukleus. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, Edinger-Weisel nukleus ini adalah permulaan atau asal dari cranial nerve 3. Nah, kemudian dari Edinger-Weisel nukleus keluarlah si parasympathetic fiber dari oculomotor yang mengikuti si oculomotor nerve. Jadi parasympathetic fiber yang ada di dalam oculomotor nerve itu nanti bakal mengstimulasi melalui terlebih dahulu dia sinaps di ciliary ganglion, kemudian post simpatetiknya nanti bakal mengstimulasi si ciliary muscle-nya. Gitu. Kemudian menyebabkan terjadinya meiosis. Nah, tapi di sini yang lucu adalah dia itu bilaterally causes papillary contraction. Jadi kalau misalkan kalian nyenteri cuma di kiri aja, tetap nanti kanan kiri bakal terjadi pengecilan dari pupil. Nah, ini terjadi karena apa? Karena persinyalan yang ada pada periteknolognya itu dia bilateral, dia nggak unilateral. Jadi dia ke Edinger-Weisel yang sinistra sama Edinger-Weisel yang dextra. Jadi dua-duanya tetap distimulasi dan itu adalah suatu hal yang benar-benar perlu diketahui karena nanti ada beberapa gangguan. Kalau misalkan dicek ternyata papillary reflection itu cuma ipsilateral. Jadi pas disenteri kanan, yang mengecil cuma kanan tok, yang kiri enggak. Nah, itu nanti ada diagnosisnya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kita bahas terkait ini juga ya, mungkin kalau misalkan di sini nanti lebih kaitannya bakal belajar terkait reseptor-reseptor yang ada di retina ya. Nanti bakal lebih belajar mungkin di bab 3 ya di neurofisiologi terkait tentang indera nanti bakal belajar. Tapi intinya di sini memang tujuannya itu kita itu pengen mengurangi lah paparan cahaya kalau misalkan berada di tempat yang terlalu terang. Kayak gitu. Nah, sebenarnya fungsi dari simpatik dan juga parasimpatik nervous system itu apa sih sebenarnya? Mungkin nggak selama ini kalian tahu ya. Kalau misalkan kalian belajar terkait tentang simpatik sama parasimpatik nervous system, itu paling kalau orang bilang, oke, kalau simpatik dia itu buat fight or flight, kalau parasimpatik dia itu rest and digest ya. Ya memang karena intinya itu sebenarnya dua itu. Jadi simpatik itu dia itu meningkatkan heartbeat atau dia itu nanti bakal berkaitan juga dengan penurunan diameter dari blood vessel kita. Jadi intinya kita tuh pengen meningkatkan apa ya maunya sirkulasi dari makanan-makanan yang ada di dalam pembuluh darah dengan peningkatan tadi ya adanya peningkatan AV nodal conduction dan juga contractility untuk meningkatkan apa blood pressure dan juga heart rate kita. Nah, ini sebenarnya udah lengkap banget ya di tabel ini membedakan sebenarnya fungsi dan perbedaan antara simpatetik dan juga parasimpatetik nervous system di berbagai organ. Di heart misalkan. Di heart buat simpatetik dia meningkatkan SA node buat heart rate-nya dan juga AV nodal conduction dan juga buat contractility-nya. Kemudian untuk si parasimpatetiknya dia itu menurunkan semuanya. Sebenarnya kebalikannya gitu. Nah, tapi nanti mungkin yang perlu diketahui ya, kalau misalkan kalian juga nanti belajar di kardio, di bab kardio, nanti kalau di jantung tuh ada yang namanya dia itu saya lupa aku namanya. Hmm, ya, namanya ionotropik sama chronotropik ya. Jadi ada yang namanya ionotropik effect sama chronotropik effect. Kalau misalkan chronotropik dia itu cuma bermain pada heart rate-nya. Kalau ionotropik dia itu nanti bermain juga pada contraction. Nah, kalau misalkan simpatis, dia itu nanti mempengaruhi chronotropik dan juga ionotropiknya. Jadi dia mempengaruhi contraction, contractility, dan juga dia mempengaruhi heart rate. Tapi ya, kalau parasimpatis, dia hanya mempengaruhi chronotropik aja. Jadi dia mempengaruhi heart rate aja. Tapi untuk contractility, dia di atrium aja yang terkena. Tapi padahal kalau kita membahas terkait tentang heart contractility ya, kita berkaitan tentang blood pressure, itu biasanya paling mempengaruhi itu adalah si ventricular contractility. Jadi biasanya obat-obat yang kita gunakan untuk menurunkan blood pressure adalah obat-obatan yang menurunkan contractility dari si ventricle-nya. Tapi kalau misalkan kita bilang parasimpatik ya, kalau kita misalkan kita nanti bermain dengan obat-obat yang dia itu menstimulasi parasimpatis, dia itu nanti bakal berkaitan dengan penurunan heart rate aja kalau di ventricle. Tapi dia buat contractility nggak ada efek ke ventricle-nya gitu.
Kemudian kalau misalkan buat vascular smooth muscle, ini katanya ya dengan sistem vaskuler, bahwasanya di sistem vaskuler tuh tidak memiliki parasimpatis ya. Dia itu hanya dimainkan oleh si sympathetic nervous system. Terus siapa mas nanti yang bermain untuk misalkan ini kan skin nanti dia buat konstriksi oleh alfa 1 reseptor misalkan. Terus nanti yang mendilatasi gimana mas kalau nggak ada parasimpatis itu? Nah, nanti yang mendilatasi tugasnya vasoactive peptides maupun vasoactive components lain, misalkan nitrogen oxide. Nah, nitrogen oxide yang ada di apa? Yang ada di vascular smooth muscle itu tujuannya untuk dilatation. Kemudian nanti juga ada yang namanya prostaglandin. Nah, misalkan prostaglandin juga fungsinya dia buat dilation. Jadi memang fase aktif components itulah yang akan memainkan peran parasimpatis di vascular smooth muscle ya. Meskipun tidak ada secara langsung saraf-saraf parasimpatis yang menuju vascular smooth muscle. Kemudian bronchiol, ini aku bilangnya tadi dia buat dilate itu pakai beta 2. Jadi orang-orang asma itu dia dikasih obatnya beta 2 agonis. Biar apa? Biar terjadi dilatasi dari otot-otot bronchiolusnya atau otot-otot bronkusnya. Jadi terjadi pembukaan saluran nafas sehingga meningkatkan ventilasi ke dalam paru-paru. Nah, kemudian untuk GI tract, nah GI tract ini memang dipermainan kebanyakan oleh parasimpatis karena dia kan rest and digest ya. Kemudian untuk bladder ya, bladder ini cukup khas ya, ini cukup menarik. Nanti mungkin kita bakal bahas setelah ini. Male genitalia, ini kan juga belajar ya kemarin waktu di bioket ada yang namanya ejaculation erection ya. Kalau misalkan shoot ya, shoot itu yang ejaculation, shoot itu pakai simpatetik, tapi kalau point buat erection, point dia pakai parasimpatik. Jadi P point for parasympathetic dan shoot ejaculation for sympathetic. Kemudian untuk A ya, tadi aku bilang radial muscle atau ciliary muscle ya. Kalau misalkan buat simpatetik dia itu buat midriasis, buat meningkatkan apa diameter dari pupil. Kalau misalkan si parasimpatetik dia nanti kebalikannya. Kemudian buat skin, nah skin ini cukup menarik. Jadi kalau misalkan kita bilang nih, kalau misalkan ada pernyataan bahwasannya ya, kalau misalkan kita lihat tadi di halaman pertama, nah bahwasannya kalau misalkan kita lihat ini simpatetik tuh dia tuh semuanya apakah mana tadi? Nah ini, apakah semua simpatetik itu dia itu hanya reseptor-reseptor ini aja mas? Enggak ternyata. Ada pengecualian satu. Nah ini dia, sweat glands-nya. Jadi simpatetik itu ternyata tuh dia tuh enggak hanya adrenergic neuron aja di postganglioniknya. Tetap ada satu tempat yang simpatetik ini harus menyuplai postganglioniknya melalui muscarinic receptor, yaitu di sweat glands ya. Nah ini nanti kaitannya sama keringat dingin kalau misalkan kalian lagi dredeg atau mau naik panggung atau public speaking atau mau ujian, nah itu kaitannya sama ini. Jadi kan fight or flight ya. Fight or flight kita main, ada peningkatan apa sistem heart rate dan sebagainya, tapi juga keringetan kalian. Tapi keringetnya keringat dingin ya, karena tubuh kalian nggak panas sebenarnya. Jadi tubuh kalian itu sebenarnya belum membentuk energi yang berlebih untuk dikeluarkan melalui sweat glands ya. Tapi sweat gland bakal secara tidak langsung terstimulasi terlebih dahulu melalui sistem simpatis yang menggunakan muscarinic receptor ini gitu. Ini adalah alasan dibalik keringat dinginnya. Oke, lanjut lagi. Kok ini. Oke, kemudian apa tadi? Oke, skin udah, lacrimal gland. Nah, ini ya, lacrimal gland ini dia katanya sama juga parasimpatis. Kemudian liver, ya ini juga dimainkan juga simpatis ya, karena kan kita fight or flight ya. Jadi kita juga tidak hanya meningkatkan sirkulasi saja, tapi juga meningkatkan apa yang akan disirkulasi. Jadi akan terjadi gluconeogenesis dan juga glycogenolysis. Jadi akan ada pemecahan dari glikogen menjadi glukosa maupun pembentukan glukosa dari zat lain seperti asam amino. Kemudian adipose tissue juga ya, ini terjadi lipolisis untuk membentuk apa tambahan-tambahan zat seperti keton bodies misalkan. Kemudian di kidney juga meningkatkan renin secretion ya. Renin secretion ini nanti mainnya di RAS system. Nanti kalian belajar mungkin di kardiovaskular atau mungkin di renal physiology ya terkait RAS system ya. Renin angiotensin aldosterone system terkait tentang blood pressure regulation. Oke. Nah, mungkin tadi kita sudah menyinggung sedikit ya terkait tentang beberapa obat-obatan yang bisa dipakai untuk memainkan perannya dalam autonomic nervous system. Nah, tapi di sini mungkin yang mau tak cukup highlight adalah ini ya, yang beta 2 agonis tadi ya. Jadi beta 2 agonis ini salah satunya yang biasanya dipakai itu albuterol ya. Buat apa?
Misalkan tadi ya otot apa otot-ototnya bronchiolus dan juga bronchus. Kemudian untuk beta satu agonis dia biasanya dipakainya buat jantung ya, dobutamin ini biasanya buat beta satu agonis. Tapi juga kalau misalkan kita mau menurunkan tekanan darah, menurunkan heart rate ya, kalau misalkan dia terjadi aritmia dan lain sebagainya, itu pakainya antara propranolol, metoprolol, olol itu biasanya dia beta satu agonis. Ini nanti kalian bakal belajar di semua ini nanti di farmakologi. Nah, tapi sebelum aku lanjut ya, ini aku pengen satu hal lagi yang pengen tak highlight di sini. Ini yang dari tadi tak sebut ya. Kenapa kalian tuh harus tahu di mana letak dari N1 dan di mana letak dari N2 gitu. Karena ada obat-obatan yang dia itu memblokir spesifik pada N1 saja atau pada N1 dan N2 gitu. Nah, ini adalah kedua obat itu ya. Ada Coraro. Jadi Coraro ini dia secara spesifik nih memblokade si N1 reseptornya. Tapi ada hexametonium, yang dimana hexametonium itu dia tuh blokirnya nggak ke N1, tapi ke N2 juga. Jadi dia itu nanti eh, perbedaannya nanti ya di efeknya. Kalau misalkan hexametonium berarti nanti dia berefeknya ke autonomic nervous system. Kalau Curaro dia bermainnya ke atau berefeknya ke muscular system, si somatic muscular system tadi gitu. Jadi nanti katanya arahnya lebih ke arah situ. Terus juga ada atropin ya, atropin ini juga lumayan sering dipakai untuk memblokir muscarinic nervous system kita. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini yang tak bilang tadi ya. Ini kenapa menurutku bladder regulation ini cukup lucu ya, cukup lucu, cukup keren ya kalau misalkan kita membahas terkait tentang autonomic nervous system. Nah, kalau misalkan di bladder filling ya, atau kita membahas terkait tentang bladder regulation, kalau misalkan kita mau membahas bladder fillingnya, kita anggapannya kalau aku sih kan nangkepnya. Kalau aku sih ngarahinnya itu biasanya kalau misalkan kita bilang terkait tentang misalkan pipis kah atau mengeluarkan sesuatu BAB itu kan kita perlu relax kan. Nah, relaksasi itu dimainkannya oleh si parasimpatisnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bahas micturition atau bladder emptying itu peran dari parasympathetic nerve fibernya. Tapi kalau misalkan kita membahas terkait bladder fillingnya atau pengisian dari bladdernya itu adalah peranan dari sympathetic nervous system gitu. Nah, yang memainkan peran siapa saja di sini? Kalau misalkan feeling of bladder, yang main tuh pokoknya ada dua tempat ya. Jadi kita bahasnya detrusor muscle-nya sama internal sphincter-nya. Kalau external sphincter itu kan volunteer ya. Jadi kita bisa nahan pipis, kita bisa ngempet, atau kita bisa merelaksasinya pas misalnya mau mengeluarkan urin gitu. Tapi kalau misalkan kita membahas apa yang dibahas atau yang dipengaruhi atau diatur oleh si nervous system autonomic ini adalah si detrusor muscle sama internal sphincternya. Kalau misalkan kita mau ngisi bladdernya, otomatis kan kita logikanya perlu ditutup ya ini ya, internal sphincternya. Nah, yang memainkan peran untuk kontraksi dari internal sphincter adalah simpatetik, alpha 1 reseptor. Nah, tapi jangan kebalik. Detrusor muscle-nya nggak ikut-ikutan kontraksi, tapi detrusor muscle-nya dia bakal relaksasi. Jadi ini perlu banget kalian apa ya namanya, jangan sampai kebalik lah, karena ini cukup sering juga jadi tricky. Jadi permainannya memang berkebalikan, meskipun sama-sama dipengaruhi oleh sympathetic nervous system. Tapi satunya dia kontraksi sama relaksasi. Kalau aku biasanya yang arahnya, gampangnya membedakannya adalah setiap dia reseptor alpha 1 ya. Alpha 1 nanti kita bakal belajar di bab selanjutnya di pertemuan kedua, bahwasanya alpha 1 itu bermainnya pakai G protein coupled receptor type GQ. Nah, jadi GQ itu GQ ya. Q itu dia tuh mainnya regulasinya mainnya reseptornya itu nanti dia pakai kalsium kan. Nah, kalau kalsium kan kita ngarahinnya biasanya kayak kalsium smooth muscle contraction, smooth muscle contraction gitu. Jadi siapa adalah alpha 1, aku mesti ngarahnya nanti ke contraction. Misalkan contoh lain, kalau misalkan apalagi yang dipengaruhi alpha 1, vascular smooth muscle. Jadi vascular smooth muscle itu dia kalau kontraksi, dia mainnya ya si alpha 1 reseptor gitu. Jadi memang alpha 1 reseptor karena dia GQ memainkan kalsium ya. Q kan kayak kalsium itu kan, Q. Nah, itu nanti dia kurang lebih sifatnya dia untuk kontraksi. Sedangkan beta 2 ini kembalikannya. Beta 2 ini dia nanti pakai uh, beta 2 itu pakai GS ya. GS itu nanti dia udah nggak pakai kalsium lagi. GS itu nanti dia pakainya regulasinya sudah beda lagi. Kita bakal bahas di pertemuan kedua. Jadi nanti inilah yang perlu kalian
bedakan, jangan sampai kebalik. Nah, sedangkan kalau buat emptying of bladder, dia sama-sama pakai muscarinic, tapi sama lagi dia relax di internal sphincternya, tapi diterus oleh kontraksi untuk mengosongkan isi dari bladdernya. Jadi emang dia permainannya berkebalikan, jangan sampai kebalik. Oke, nah ini adalah suatu biochemical condition yang bisa kita lihat di location-location dari sinaps-sinaps effector organ di parasympathetic nervous system ya. Maksudnya kalau misalkan di parasympathetic nervous system, dia itu nggak hanya acetylcholine yang main gitu. Tapi dia itu yang dimainkan juga ada TIP misalkan atau vasoactive uh, vasoactive intestinal trait kalau nggak salah. Nah, di sini tuh yang dimainkan di sini adalah apa perbedaan antara keduanya dan kapan keduanya itu bermain gitu. Kalau misalkan parasimpatisnya itu baru saja distimulasi ya, bahkan ada sumber yang mengatakan di bab lain bahkan ini nggak tahu ini Sanji ini tidak menaruh di sini ya, tapi itu di bab lain di bab 3 atau di bab berapa gitu aku lupa. Yang main dulu tuh ATP. Di ATP ya, ATP yang kalian selama ini tahu dia itu sebagai sebuah sumber energi, dia itu yang akan bermain terlebih dahulu. Dia nanti terdapat di dalam small dense vesicle. Nah, jadi ATP bersama dengan ACH berada, berada di dalam small dense vesicle itu bakal keluar dulu, tapi yang main bakal ATP dulu. Jadi ATP bakal kurang lebih kayak jawil. Jadi jawil si reseptornya, ayo siap-siap bro, siap-siap main. ACH mau datang gitu. Nah kemudian pas udah dijawil nih reseptor acetylcholine-nya oleh si ATP, baru acetylcholine main ke situ. Itu tapi buat eh, waktu-waktu yang awal-awal aja. Dan misalkan kayak dia intense or high frequency stimulation, acetylcholine tadi bakal digantiin oleh large dense core vesicle. Jadi si small dense-nya itu tetap dikeluarin, tapi large dense-nya ikut-ikutan dikeluarin. Jadi yang dikeluarin double. Tujuannya apa? Tujuannya itu sebenarnya untuk meningkatkan intensifikasi dari sinyal yang akan diberikan, baik itu secara waktu maupun intensitasnya gitu. Jadi udah ganti peran tidak hanya melalui small dense vesicle, tapi melalui large dense vesicle juga. Jadi ini adalah fakta yang diketahui bahwasanya nggak sesimpel itu ternyata permainan dari si postganglionic dari parasimpatis ini. Kalau simpatis gimana Mas? Kalau simpatis kurang lebih simpel ya, dia lebih simpel karena dia udah langsung main adrenergic receptor ya. Jadi kalau adrenergic receptor dia mainnya udah nggak pakai kayak gini, dia langsung pakai eh, apa stimulasinya langsung aja, langsung dari si norepinefrinnya gitu. Oke, wah sudah guys ternyata sudah selesai. Nah, kita mungkin main quiz sedikit ya. Ini sebenarnya di halaman selanjutnya ada kunci jawabannya, jadi kayak udah nggak perlu tak kasih ginian, tapi ya yes lah. Oke, which of the following action are mediated by beta 2 receptor? Increased heart rate, contraction of GI sphincter, contraction of vascular smooth muscle, dilation of airways, relaxation of bladder wall gitu. Oke, kalau kita membahas terkait tentang beta 2 reseptor ya. Beta 2 reseptor kan kita tahu dia itu masuknya ke adrenergic. Dan tak bilang tadi, kalau beta 2 itu dia itu tujuannya itu ngarahnya lebih ke yang relax-relax gitu. Kalau increase heart rate, nah increase heart rate ini dia itu peran dari si beta 1 ya. Jadi dia fully play role dalam increase heart rate itu si beta 1 reseptornya. Nah, sedangkan kalau misalkan yang contraction of GI sphincter, kalau GI sphincter kan kita namanya rest and digest. Kalau rest and digest tuh punyanya peran si parasimpatik. Kemudian contraction of vascular smooth muscle ya. Aku tadi bilang kalau contraction langsung mengarahkan pikiran kalian ke alpha 1 receptor ya. Jadi alpha 1 receptor dari adrenergic simpatik. Terus kemudian dilation of airways. Nah, ini baru. Ini adalah peranan dari si beta 2. Jadi beta 2 ini dia tuh pokoknya santuy-santuy. Yang relax, dilate, kayak oke santuy lah, slow gitu. Jadi itu perannya dari beta 2. Dan relaxation of blood wall. Oh, ini benar juga nih. Bladder wall yang sudah kita bahas tadi. Bahwasanya bladder wall relaxation itu yang memainkan peran di situ adalah si beta 2 reseptornya. Itu. Nah, ini ya. Jadi yang dimainkan peran oleh beta 2 reseptor adalah dilation of airways sama relaxation of bladder wall. Oke, berikutnya. A woman who is taking atropine for GI disorder notices that her pupils are dilated. This has occurred because atropine blocks blah 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 receptors on the blah 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 muscle of the iris. Nah, oke kita lihat. Oke, atropin. Nah, kalau kita ingat-ingat tadi atropin tuh dia tuh masuknya ke
muscarinic ya. Dia itu tujuannya adalah untuk memblokir si muscarinic receptor. Untuk atropin ini adalah muscarinic antagonis. Nah, kalau misalkan kita lihat atropin, sesuai dong. Pokoknya buat GI disorder ya. Mungkin kita ngarahnya di sini mungkin ke hyperactivity of GI system. Kita ngeblokir ya pakai atropin. Nah, tapi notice the pupils are dilated. Oke, karena kalau misalkan kita kasih atropinnya misalkan melalui intravena, itu kan mainnya langsung secara sistemik dan cepat kan. Nah, kalau misalkan gitu, yang terjadi apa? Yang terjadi nggak hanya di sini aja yang mendapatkan atropin, tapi reseptor-reseptor yang lain juga bakal mendapatkan efek dari atropin itu sendiri. Salah satunya adalah di pupil, yang dimana pupilnya mengalami dilation. Nah, ini terjadi karena apa? Karena atropin itu dia ngeblokir yang namanya reseptor muskarinik kan tadi ya. Ya, karena reseptor muskarinik ini tempatnya itu di sphincter dari muscle of iris ya. Karena dia tempatnya di sphincternya, kalau misalkan dia diblokir, akhirnya efek dari sebelah orang sebelah yaitu si simpatis akan meng-override atau akan lebih menang sehingga terjadi midriasis dan efek dari miosisnya kalah gitu. Akhirnya pupilnya langsung dilatasi gitu. Jadi ini ya. Jadi dia fungsinya buat sphincter sebenarnya, tapi karena sphincternya diblokir si parasimpatisnya, sehingga yang main simpatis. Nah, simpatis kalau di pupil kan dia mengalami midriasis. Jadi malah membuka. Oke guys, ya karena mungkin nggak yang terlalu banyak banget ya untuk pertemuan pertama ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dibahas, dipersilakan. Yuk, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau monggo di chat juga bisa lewat langsung direct message ke aku aja. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Arnas. Mas mau tanya, tadi belum paham yang sebentar-sebentar itu, yang soal nomor 2 dijelaskan ulang. Oke, siap, boleh. Oke, nah, tadi ya, kalau kita membahas terkait iris ya, mungkin aku langsung pakai gambarnya aja ya, biar enak. Nah, ini dia. Kita fokus ke mata. Nah, jadi di mata itu, regulasinya adalah tetap dimainkan oleh keduanya. Jadi regulasi yang di mata itu dimainkan oleh sistem simpatis ya. Ini yang kiri ini yang simpatis, yang kanan ini yang parasimpatis. Nah, kemudian ya, kemudian kalau misalkan tadi bilang kita kasih obat yang namanya atropin gitu ya, di mana atropin itu, nah kemudian atropin ini dia itu menyebabkan terjadinya blokade pada muscarinic receptor ini. Karena yang kita tahu ya, kalau atropin itu adalah, sorry, atropin adalah golongan obat-obatan yang antagonis terhadap muscarinic gitu. Nah, kalau misalkan dia antagonis terhadap muscarinic, akhirnya ini diblokir. Kalau misalkan ininya diblokir, yang terjadi apa? Ininya nggak ada yang ngerem, aktivitas simpatisnya itu berlebih gitu loh, sehingga aktivitas simpatisnya berlebih tadi menyebabkan terjadinya midriasis yang prolong. Jadi dia terus-terusan terjadi midriasis atau pupilnya dilation karena konstriktor pupilnya nggak bisa main karena diblokir tadi oleh si atropin gitu. Gitu, aman kah? Karena tadi aman. Oke, mantap. Oke, selanjutnya dari Nabil. Wah, Nabil bertanya guys.
Kak, apakah epinefrin itu ada neurotransmitter langsung atau harus lewat darah yang pakai adrenal medala? Atau yang neurotransmitter langsung cuma norepinefrin? Oke, mantap Mas Nabil. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi sebenarnya pembahasan terkait tentang epinefrin juga norepinefrin ini nanti bakal kita bahas lebih lanjut di pertemuan kedua ya, terkait tentang regulasinya terhadap reseptor. Karena nanti ada guys, reseptor-reseptor tuh dia tuh pilih-pilih. Jadi dia tuh lebih senang kalau dia tuh kena epinefrin, sama dia tuh lebih senang kalau dia tuh kena norepinefrin gitu. Nah, tapi yang perlu diingat adalah reseptor-reseptor ini dia tuh tidak hanya terdapat pada gampangnya yes, ini ya sebenarnya dia tuh bukan neuromuscular junction ya, tapi oke lah karena ini neuro, ini muscle, dan ini junction, ya kita anggapannya dia di autonomic nervous system neuromuscular junction. Dia tuh nggak hanya terdapat di sini, tapi reseptor-reseptor ini juga terdapat di sel-sel yang langsung berhadapan juga dengan circulation gitu. Jadi kalau misalkan kita membahas terkait tentang efek dari uh, epinefrin dan juga norepinefrin, nah dia itu nantinya bakal ngefeknya tidak ke di sini saja, tapi juga bakal ngefek ke pembuluh darah, reseptor-reseptor yang dia itu bakal mengarah ke pembuluh darah tadi. Jadi nanti efek dari atau efek yang diterima oleh organ itu ya secara langsung tidak melalui atau tidak perlu melalui neurotransmitter ini. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah epinefrin itu ada neurotransmitter langsung? Nah, ini adalah lucunya. Kalau aku pernah belajar dari sebuah pengajar itu adalah epinefrin itu dia tuh efeknya itu bisa dibilang kalau misalkan di sini dia tuh efeknya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan norepinefrin ya. Mungkin kita ambilnya secara general aja, meskipun nanti dia tetap ada preferensi dia lebih suka ke reseptor berapa. Tapi secara keseluruhan, epinefrin itu dia efeknya itu lebih kuat daripada norepinefrin. Karena untuk membentuk epinefrin ya, nanti perlu melalui satu lagi reaksi ya, melalui reaksi metilasi, melalui PNMT ya. Nanti ada yang namanya hormon enzim PNMT. PNMT nanti menambahkan satu gugus metil ke norepinefrin untuk menjadi epinefrin gitu. Nah, penambahan satu gugus metil tadi itu menyebabkan si epinefrin itu memiliki efek yang lebih kuat daripada norepinefrin secara umum. Meskipun ya tadi aku bilang masing-masing reseptor punya preferensi terhadap epinefrin maupun norepinefrin. Jadi kalau misalkan secara langsung ya epinefrin sebagai suatu neurotransmitter itu mungkin bukan kita sebut sebagai neurotransmitter ya, tapi dia mungkin ngarahnya sebagai suatu neurostimulator, tapi tidak melalui neuromuscular junction di autonomic nervous system. Kemudian harus lewat darah yang pakai adrenal medulla, benar. Jadi epinefrin itu memang dilepasnya ya satu-satunya tempat kurang lebih ya yang memproduksi di dalam tubuh kita epinefrin ya itu adalah di adrenal medulla. Karena yang punya enzim PNMT tadi adalah adrenal medulla. Sedangkan untuk norepinefrin adrenal medulla punya ya dan di neuromuscular junction juga punya. Jadi dua-duanya bisa memproduksi. Kemudian atau yang neurotransmitter langsung cuma hanya norepinefrin, benar. Jadi yang yang langsung neurotransmitter langsung ya, yang berperan sebagai neurotransmitter itu cuma yang norepinefrin. Kalau mau mengaktifkan epinefrin ya dengan aktivasi si ini tadi, aktivasi adrenal medullanya untuk melepas epinefrin gitu. Dan perbandingannya cukup jauh memang. Kalau misalkan dilepas sama adrenal medulla, itu epinefrin 80%, yang norepinefrinnya 20%. Apakah sudah jelas Mas Nabil? Oke, sudah jelas. Oke, selanjutnya. Mas izin bertanya, boleh diulang untuk membedakan reseptor beta 1 dan beta 2, Mas? Di postganglion parasimpatis pakai reseptor muskarini bukan, Mas. Berarti beta 1, beta 2 keduanya di simpatis. Nah, oke, kita bahas berarti yang bladder tadi ya. Nah, oke, tentang bladder. Nah, di sini mungkin contoh yang paling enak kalau kita lihat bagaimana efek dari masing-masing reseptor itu secara langsung ya. Nah, kalau untuk membedakan reseptor beta 1 dan beta 2, sebenarnya kalau beta 1 beta 2 itu kalau kita bedakan secara kaskade sinyalnya atau second messenger-nya, dia itu sama. Dia tetap pakai CMP CMP. Dia tetap melalui sistem GS ya. Jadi dia nanti pakai apa itu namanya? eh i iya, apa itu namanya? Kaskadenya, aduh aku lupa. Sorry. Gampangnya dia nggak pakai kalsium lah. Kalau misalkan yang buat alpha 1 tadi, dia tuh kasket sinyal yang buat second messenger-nya, dia mengandalkan keberadaan dari kalsium. Nah, kalau misalkan beta 1 sama beta 2, dia itu yang beda cuma di lokasinya. Jadi, lokasi dari masing-masing reseptor inilah yang membedakan peranan dari masing-masing reseptor tersebut.
Kalau misalkan beta satu, dia tuh secara lokasi, dia tuh banyak ditemukan di jantung. Jadi dia nanti kalau kita kasih beta satu agonis, misalkan tadi apa contohnya? Nah, misalkan ada isoproterenol, dobutamin. Nah, dia nanti bakal mainnya ya di jantung kurang lebih gitu. Jadi dia bakal berguna untuk meningkatkan kontraktilitas jantung, meningkatkan heart rate dari jantung gitu. Nah, kalau beta 2 itu dia kebanyakan persebarannya di daerah bawah-bawah, bladder, GI ya. Jadi dan juga di paru-paru tadi ya, yang dimana dia memang fungsinya itu kurang lebih untuk merilekskan organ-organ tersebut, rilekskan bladder tadi ya, detrusor muscle, rilekskan si apa dilator dari bronchus tadi, kemudian dia juga merilekskan otot-otot smooth muscle. Jadi emang dia itu fungsinya kurang lebih untuk relaxer dari otot-otot eh apa eh, yang tadi aku sebut. Tapi kalau misalkan secara fungsinya atau secara mekanisme kerjanya dari keduanya itu sama. Dia pakai reseptor GS ya. Kemudian kalau di postganglion parasimpatis dia pakainya muskarinik benar. Jadi kalau buat parasimpatis dia semuanya full muskarinik ya. Nanti bakal kita bahas juga di program berikutnya klasifikasi dari muskariniknya. Muskarinik ada 5 kurang lebih. Dan persebarannya juga ada masing-masing. Kayak ini yang misalkan misalkan di sini ya di jantung ini bakal muskarinik berapa, di bladder tadi pakai muskarinik berapa, itu nanti bakal kita bahas. Dan muskarinik pun juga ada kaskade sinyalnya yang berbeda-beda gitu. Dia ada yang pakai kalsium, ada yang nggak pakai kalsium, ada yang justru dia inhibitor. Nah, itu kita bahas lebih spesifik nanti di pertemuan kedua. Kemudian kalau beta 1 beta 2 keduanya simpatis, benar. Kalau beta 1 beta 2 itu sama-sama simpatis, meskipun di bladder fungsinya berbeda. Sorry, yang di bladder tadi beta 2 sama beta 2 sama alfa satu ya. Nah, jadi meskipun reseptor-reseptor simpatis ini dia itu memiliki peranan yang berbeda ya, tapi dia memang tetap golongan reseptor sympathetic nervous system gitu. Aman kah? Oke, mantap. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Baiklah kalau begitu, kalau misalkan masih belum ada yang ditanyakan, nanti kalau mau tanya apa-apa bisa melalui panitia atau langsung ke aku boleh. Terus nanti buat yang pertemuan kedua kayak kapan ya? Selasa ya, Mas. Nah, nanti di Selasa kita bakal membahas yang lebih eh, spesifik dan juga lebih kompleks lagi ya terkait tentang spesifikasi dari masing-masing reseptor tadi itu. Itu lebih serunya di situ nanti kita bakal deep kepada masing-masing reseptor. Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin sekian dari aku. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa mendorong ya semangat belajar kalian di bidang faal ini. Oke, sekian dari aku. Aku kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.